Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nini Usti dengan NIM 2048201110. Saya dari Prodi S1 Farmasi akan melakukan tugas praktikum farmakologi 2, yaitu rute pemberian obat pada hewan uji. Yang pertama, hewan uji mencit. Yang kedua, hewan uji kelinci. Sebelum kita melakukan pemberian obat pada hewan uji, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Pertama, kita menggunakan jas lab, menggunakan masker, kita menggunakan jas lab, menggunakan masker, dan menggunakan handscoot. Alat yang digunakan suntik, sonde, yang ujung jarum suntik diganti oleh sonde pada pemberian oral, dan insigne digunakan untuk menahan hewan uji pada pemberian intravena. Selamat menyaksikan. Pertama, pemberian obat pada hewan uji mencit. Ada 5 rute obat yang akan saya lakukan pengujiannya. Yang pertama, pemberian obat secara oral atau melalui saluran pencernaan. Yang kedua, pemberian obat secara intravena saluran pembuluh darah. Yang ketiga, pemberian obat secara intraperitoneal melalui bawah perut. Keempat, melalui otot. Dan yang kelima, melalui bawah kulit atau sukutan. Perlu diperhatikan dalam pemberian obat secara oral, posisi mencit harus tegak lurus sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Ambil suntikan yang telah berisi dengan obat, kemudian masukkan ke dalam mulut mencit melalui langit-langit masuk ke esofagus. Masukkan hingga sonde masuk sepenuhnya dan tekan suntikan hingga obat keluar. Pada pemberian obat intraperitoneal, posisikan tubuh mencit terlentang, kemudian posisikan jarum 10 derajat dari tubuh mencit. Masukkan jarum suntik bagian lancip terlebih dahulu. Setelah jarum suntik dipastikan berada di dalam tubuh mencit, keluarkan obat secara perlahan. Pada pemberian intramuskular, pegang mencit pada bagian tengkuk dan telentangkan posisi mencit. Suntikan jarum suntik yang telah berisi obat pada kaki mencit otot paha posterior pada bagian paha dalam kaki mencit tersebut. Pada pemberian obat secara subkutan, posisikan mencit pada posisi rangkauan. Pastikan posisinya diam, kemudian cubit tengkuk mencit sedikit, masukkan jarum suntik di bawah kulit mencit, lalu keluarkan obat sedikit demi sedikit. Pada pemberian obat secara intravena, lakukan dilatasi pada ekor mencit dengan cara merendam dalam air hangat atau diolesi aseton atau ether. Dan digunakan alat bantu yaitu insigne yang digunakan untuk menahan mencit agar tidak bergerak. Masukkan mencit ke dalam insigne, lalu pijat ekor mencit sampai terlihat vena yang ada pada mencit tersebut, kemudian suntikan jarum suntik pada vena yang ditemukan pada ekor mencit, lalu keluarkan obat secara perlahan. Video kedua, pemberian rute obat pada hewan uji kelinci. Pada video pemberian obat pada hewan uji kelinci, kita tetap menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu jas lab, masker, dan handscoot. Alat yang digunakan yaitu ada suntikan,
Sonde yaitu ujung jarum suntik diganti sonde pada pemberian oral, dan instainer yang digunakan untuk menahan hewan uji agar tidak bergerak pada pemberian obat secara intravena. Pada pemberian obat secara oral pada hewan uji kelinci yaitu pastikan hewan uji dalam keadaan tenang. Lalu ambil hewan uji menggunakan jari telunjuk, tengah, dan ibu jari seperti di dalam video. Lalu elus-elus kembali hewan uji. Lalu masukkan jarum suntik tumpul ke dalam mulut hewan uji melalui langit-langit, masuk dan terdorong ke dalam esofagus. Semprotkan dan keluarkan zat uji secara perlahan. Pemberian obat secara intramuskuler atau melalui otot pada hewan kelinci yaitu dipastikan hewan uji tetap tenang, pegang hewan uji pada bagian tengkuk dan telentangkan posisinya, elus-elus kembali hewan uji, ambil suntikan yang telah berisi zat aktif, lalu disuntikan pada bagian paha dalam kaki atau otot paha posterior pada hewan uji tersebut. Lalu disuntikan, dikeluarkan zat uji secara perlahan. Lalu elus-elus hewan uji agar tetap tenang dan diletakkan ke kandang kembali. Pada pemberian obat secara intravena yaitu melalui saluran pembuluh darah, yaitu ambil hewan uji dengan mengambil tengkuknya, lalu elus-elus hewan uji masukkan ke dalam sangkar atau instainer agar hewan uji tidak bergerak. Dilatasi pada ekor hewan uji dengan cara merendam dalam air hangat, yaitu dilatasi vena literalis. Lalu elus-elus ekor hewan uji. Lalu posisi vena berada pada posisi sebelah atas. Lalu suntikan zat aktif dan keluarkan obat secara perlahan. Lalu elus-elus hewan uji agar tetap tenang dan dimasukkan ke dalam kandang kembali. Pada pemberian secara subkutan atau di bawah kulit, elus-elus hewan uji agar tetap tenang, pastikan posisinya diam, kemudian cubit tengkuk hewan uji sedikit, lalu suntikan jarum suntik di bawah kulit hewan uji secara perlahan. Lalu elus-elus hewan uji dan dimasukkan kembali ke dalam kandang. Pemberian obat secara intraperitoneal atau melalui bawah perut yaitu pegang hewan uji pada tengkuknya hingga posisi abdomen lebih tinggi dari kepala. Elus-elus hewan uji agar tetap tenang. Suntikan larutan obat ke dalam abdomen bawah dari hewan uji di sebelah mid sagittal. Elus-elus hewan uji agar tetap tenang, lalu dimasukkan ke dalam kandang kembali. Soal pertama. Jawabannya yaitu diawali dengan sikap kita yang tenang atau setenang mungkin dalam mengambil mencit tersebut dan yakin. Ambil mencit dimulai dari mengambil ekornya, tempatkan di atas rak kawat sambil kaki dari mencit mencengkam pada rangkawat tersebut. Kemudian cubit menggunakan jempol dan telunjuk. Cubit tengkuk mencit sedikit. Kemudian tahan ekor menggunakan jari yang lainnya. Pastikan posisi mencit mengadah sehingga mudah untuk kita aplikasikan obat pada mencit tersebut. Agar kelinci tetap tenang, dipegang dan eluslah kelinci dengan lembut. Eluslah pada bagian atas kepala dan pada bagian bawah telinganya. Agar kelinci tetap tenang, jangan bersuara dengan keras atau teriakan.
yang dianggap kelinci sebagai sebuah bahaya dan gerakan yang cepat juga sering salah dianggap kelinci sebagai serangan predator. Berikan kelinci treat atau kelinci biasanya sulit untuk menolak buah atau wortel. Tenangkan kelinci yang ketakutan dengan memberi makanan favoritnya. Cara mengurangi stres pada tikus yaitu aklimatisasi adalah pemeliharaan hewan coba dengan tujuan adaptasi terhadap lingkungannya. Lamanya aklimatisasi juga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya stres pada hewan tikus. Yang kedua itu tindakan eutanasia hewan juga menentukan tingkat stres hewan, yaitu ketika hewan yang masih hidup ditempatkan di tempat yang sama atau dibiarkan pada hewan lain yang sedang dieutanasi akan menyebabkan hewan tersebut mengalami ketakutan atau stres. Oleh karena itu, hewan yang sedang dieutanasi tidak boleh dilihat oleh hewan lain yang masih hidup, atau lebih baik tempatnya khusus yang terpisah. Pembelajaran saya yakni pemberian obat pada hewan uji, mencit dan kelinci. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.